Ya, shalom. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Karena saya tadi nyariin Dogelin ini ya, ternyata sudah dibawa, luar biasa ya. Saling mengerti satu dengan yang lain ya, nggak perlu ngomong sudah dihandle ya. Terima kasih. Dan hari ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk tim PAW yang luar biasa yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian ya. Bagaimana hari ini, kemarin, hari ini dan besok ini long weekend, sudah ada planning untuk jalan-jalan mungkin mau ikut Bu Sugeng ke Awan Posta ya. Ya, siap ini pendaftaran dibuka sampai tanggal berapa Bu ya? Ya, hari ini kita belajar satu tema bab ketiga, minggu ketiga, bicara tentang masih tentang pujian, yaitu berbicara tentang transformasi melalui pujian, gitu ya. Jadi Tuhan itu mengambil kita, Tuhan itu memanggil kita, Tuhan itu menerima kita, Tuhan itu menebus kita dalam kondisi yang tidak sempurna, betul ya? Siapa di sini yang sempurna dulu baru dipanggil Tuhan? Saya kira kita semua tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita sudah ditebus, pertanyaannya, maukah kita berubah menjadi sempurna? Itu pertanyaannya. Itu mengapa ada namanya transformasi, ada perubahan, atau dalam bahasa Alkitab hidup baru gitu ya. Berarti ada hidup yang lama dan ini karena berubah, bertransformasi, maka dari itu menjadi hidup yang baru. Tentunya hidup yang berkenan, hidup yang sesuai dengan panggilan Allah. Nah, kita mau belajar bagaimana pujian itu ambil peranan di dalam membentuk kita menjadi manusia-manusia yang baru. Ada satu cerita di dalam Alkitab yang akan kita bahas hari ini cukup panjang, yaitu dari 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30. 2 Tawarikh ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Jadi 30 ayat. Wih, luar biasa ya. 30 ayat ya. Judulnya adalah kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Tapi saya hanya baca yang kemenangan atas Moab dan Amon ya. Akhir pemerintahan Yosafat itu juga dibahas di 1 Raja-Raja 22 ayat 41 sampai 51. Tapi kemenangan atas Moab dan Amon ini hanya ditulis di 2 Tawarikh 20 ya. Saya akan baca, kayaknya kalau 30 bersaut-sautan yo seru juga sih, tapi saya pengen sesuatu yang beda ya. Kita mau pakai cara KPK ya. Jadi saya ayat yang pertama, nanti ayat yang kedua diangkat Purwoko, ayat yang ketiga Tante Iren, ayat yang keempat berarti Endah ya, 5, 6, 7. Wah ini kalau zaman saya dulu SMA, SMP itu kalau model begini kita sudah hitung. Wah, aku nomor biru nih. Biasanya kalau bahas PR gitu ya, kalau bahas PR ya nomor 1 pojok sini, sebelahnya nomor 2. Wah, kita di belakang udah hitung. Nomor 17 itu tulas gitu. Ya, kita mengenang masa-masa itu ya. Oke, ya saya ayat 1, Mas Bro ayat 2 dan demikian seterusnya. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Suatu laskar yang besar datang dari segala laut dari Edom menyerang Tuhan. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka prasarat yang baru. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Kau
rumah untuk ngambil sampah atau apa-apa. Kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari kedua Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka, datang mengusir kami dari tanah milik yang mewariskan kepada kami. Tidaklah kau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk melepaskan. Yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju padamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dan sebesar sini dan segala keluarga mereka berhabis miskin dari anak-anak mereka. Lalu Yahzeel dan Zakaria bin Binaya bin Matanya, seorang nabi dari Bani Asaf, dihinggapi lakukan di tengah-tengah jemaat. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan bangku raja Yerusalem. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok, sesudah kamu menyerang mereka, mereka akan mendaki Tarsis, dan kamu akan mendapati mereka hidup tunggal di muka pada gunung Yerusalem. Dalam peperangan itu, tidak usah kamu berkumpul, hai Yerusalem dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan padamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah, besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai. Lalu berduduklah Yosafat dan rekannya ke kanan. Penduduk Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepada-Nya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Bukan dari nyamar tetapi dari sangat tinggi kepada bumi berorang. Ketika mereka mendatangkan bagi Tuhan di sampah dan Tuhan Indonesia dan berdiri adalah kebutuhan kami. Setelah ia berdiri di belakangnya, ia mengalahkan orang-orang yang akan menandingannya untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar membuka orang-orang bersaudara sambil berkata, nantikanlah dengan syukur bagi Tuhan bahwasanya mengalahkannya kasih Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat-buatlah penghadapan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari keturunan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terus kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri dan menentang seluruh keturunan Seir hingga menumpas dan memenangkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di Damaskus, kami menjawab di pasar itu, mereka semua berlangkah sekali. Maka pasukan menjadi tangkai berantara di sana. Tidak ada yang tersebut. Waktu Yusuf dan orang-orangnya duduk di dekat mereka. Mereka melakukan berdoa seperti pakaian dan baju yang mereka itu lebih banyak daripada yang mereka bawa. Dari lamanya mereka memberikan baju itu karena Maka dari
Amin. Ya, wes panjang sekali. Tetapi dari cerita ini kalau Bapak Ibu memperhatikan, ini cerita yang menarik. Bagaimana Yosafat diserang. Yosafat diserang oleh dua kerajaan besar, yaitu Amon dan Moab. Amon dan Moab itu sebetulnya keturunan daripada anaknya Lot. Ya, Lot punya anak dari anaknya, betul ya? Kalau masih ingat, Lot itu kan tinggalnya di mana? Sodom dan Gomora ya. Terus kota ini kemudian dihancurkan. Mereka keluar dari kota ini. Lot, istrinya, dua putrinya. Problemnya adalah istri Lot melihat ke belakang dan jadi tiang garam. Berarti sisanya tinggal Lot sama dua putrinya. Zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada Facebook. Mereka pikir, wah sudah habis laki-laki di dunia. Makanya mereka tidur dengan ayahnya. Dan dua anak yang lahir dari itu adalah Moab, yang artinya Moab itu anak dari ayahku, ya. Dan Amon, ya. Amon ini kemudian menjadi Aman dan menjadi satu kota, namanya kota Aman di Yordania. Ya, jadi kota Aman di Yordania itu adalah keturunan atau tempat di mana keturunan Amon ini ya tinggal. Moab sebelahnya dekat ya. Nah, mereka menyerang bahkan ditemenin atau disupport oleh sepasukan orang Meunim ya. Jadi artinya ini bala tentara yang besar. Dan ketika Yosafat dapat laporan, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan kerjakan satu mujizat yang luar biasa. Nah, ketika kita baca perikop ini, saya dapat paling tidak ada 5 poin. Wih, banyak sekali. 5 poin ya yang kita bisa tahu dari sini ada transformasi melalui pujian sehingga orang-orang Israel ini semakin sempurna. Coba kita lihat di ayat 3. Langsung ayat 3. Ketika Yosafat itu dengar bahwa ada bala tentara besar, ada musuh, ada tantangan hidup di depan, apa yang Yosafat lakukan? Yosafat menjadi takut. Wajar enggak takut? Wajar ya. Kita sekarang mendengar berita-berita yang ada jadi takut, wajar gitu ya. Ada berita bagaimana banyak pabrik ditutup, banyak PHK, bagaimana ekonomi semakin merosot. Bahkan ada satu statement dari orang pemerintah mengatakan bahwa masyarakat ekonomi menengah itu banyak terhimpit ekonomi gara-gara judi online. Ya itu sih masuk akal ya. Tapi yang kedua yang menurut saya unik, dikatakan bahwa gara-gara air minum kemasan gitu ya, air minum kemasan gitu ya. Itu yang membuat ekonomi masyarakat menengah itu jadi semakin terpuruk. Saya jadi bingung juga, kalau nggak boleh minum air kemasan, minum apa? Kalau jelas-jelas PDAM bisa diminum nggak? Padahal namanya perusahaan daerah air minum, tapi airnya bisa diminum? Nggak bisa. Ya karena airnya nggak bisa diminum, ya terpaksa kita beli air kemasan ya toh. Oh ya enggak, ya air PDAM itu direbus ya. Direbuskan yo nganggo gas ya padha wae ya toh. Ya tapi intinya ada banyak berita dan itu membuat kita takut. Ya, mungkin kita ada di posisi Yosafat, kita jadi takut. Tapi yang menarik bukan masalah takutnya, tetapi bagaimana Yosafat mengambil keputusan. Dikatakan lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang takut dan kemudian mencari Tuhan? Yosafat beri contoh kepada kita. Seorang raja loh. Kalau dari sisi ekonomi mungkin nggak ada masalah. Nggak akan bingung dengan kredit motor, betul ya? Nggak bingung. Tetapi itu saja bisa takut, apalagi model kayak kita. Tetapi yang menarik, Yosafat tahu dia harus mencari Tuhan. Dia tahu Tuhanlah jalan keluar.
tetapi nggak selesai sampai mencari Tuhan. Poin kedua yang kita lihat di dalam ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi Yosafat tahu ini problem tidak hanya problem dia sendiri, tetapi problem seluruh bangsa. Karena itu dia mengajak seluruh bangsa untuk mencari Tuhan, untuk berpuasa. Ini bicara apa? Kesatuan hati. Saya perhatikan bagaimana Tuhan bekerja. Itu pasti Tuhan pengen kita itu melibatkan orang lain. Serius, ya. Apalagi kalau bicara pujian. Menurut saya di dalam konteks pelayanan di gereja loh ya, hampir semua bisa dikerjakan sendiri. Membawakan firman Tuhan, lo mosok duet sama Bu Yanti ya. Ya, orang ceritanya ya firman Tuhan duet gak ada ya toh. Sendiri mengedarkan kantong kolektor. 2 orang Pak Pendeta. Sendiri bisa nggak? Bisa ya toh. Ya, hampir semua bisa dikerjakan sendiri. Ya toh. Bikin laporan perdia sendiri bisa Bu? Bisa ya. Berdua malah ruwet ya. Ya, sisi nulis ngene, sisi nulis ngono ruwet ya toh. Tapi sendiri enak gitu ya. Tetapi kalau masalah pujian ini ya, PAW yang kemarin baru fellowship, bisa nggak sendiri? Ya, jangankan sendiri, berlima saja nggak bisa. Sampai Pak Eko telepon saya, Bro, minggu sore itu harus ngedram. Minggu sore harus ngedram, Bro. Iya ya, padahal sudah 5 loh. Ya, pemusiknya 2, yang nyanyi 3, sudah 5, itu saja kurang, bayangin. Ya, tapi kalau bicara tentang pelayanan lain, bahkan kerja bakti sekalipun, itu bisa dikerjakan firman, ya bisa. Ya. Siapa yang datang kerja bakti? Firman, wes cukup ya. Nggak masalah ya. Artinya sendirian juga bisa gitu loh. Tapi untuk urusan pujian, rupanya Tuhan punya rencana yang berbeda. Bicara tentang satuan hati, bicara tentang satu tim. Dan ini menurutku sangat pas dengan Matius 18 ayat 20, bisa dibuka. Matius 18 ayat 20 berbicara tentang 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Ya, aku hadir. Aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi bicara tentang kebersamaan, ini rupanya menjadi concern yang khusus. Bahkan kalau tadi saya bilang khotbah itu bisa sendiri, Tuhan nggak setuju loh. Ya, coba buka Markus 6 ayat 7. Kalau kita bilang khotbah bisa sendiri, rupanya tidak. Markus 6 ayat 7 berkata, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-berdua. Loh, kalau cuman memberitakan Injil, maaf ya, logikanya sendiri bisa enggak? Bisa tuh, memberitakan Injil bisa ya sendiri ya? Bisa ya. Khotbah tentang Yesus sendiri bisa enggak? Bisa. Tetapi kok Tuhan nyuruh ke-12 murid berdua-dua? Kenapa? Ada kekuatan di balik kesatuan. Ya. Dalam puji-pujian pun sama. Ya. Mungkin maaf ya, nyanyi sendirian, lebih gampang cari nadanya, ya toh? Tapi kalau nyanyi dengan 3 orang, saya dengar cerita dari tim musik itu harus menyesuaikan. Yang pujian laki-laki, yang singer perempuan itu beda, ya. Saya juga nggak ngerti bagaimana mekanismenya, tetapi ini berbeda. Dan saya melihat ini bicara tentang belajar mengerti orang lain. Ya, kalau saya bisanya suara tinggi, terus singer bisanya suara rendah, terus piye? Padu. Pokoknya saya WL. Ya, anak saya WL harus nurut WL, itu kata Pak Gembala, ya toh. Jadi tetap WL nomor 1, singer kudu
manut supaya sampai mendengeng ini nyanyi urusan itu. Sing penting kudu ngikuti WL, kuncinya ngikuti WL. Apakah begitu? Enggak. Tetapi WL harus diturunkan sedikit, sedangkan yang singer harus dinaikkan. Artinya apa? Saling mengerti kekuatan dan kelemahan masing-masing. Mari ketika fellowship, ya toh? Ketika fellowship, ada satu kesimpulan yang menarik bahwa tidak semua itu punya skill yang sama. Pemain musik pun tidak semua punya skill yang sama. Ya toh? Kalau nggak percaya, nanti sore datang ke Baktian. Itu yang keyboard Pak Eko, ya toh? Yang ngedrum saya. Coba bayangin, ya toh? Bayangin, ini perbedaan kualitas langit dan bumi. Saya langitnya, ya toh? Sombong banget ya. Ya, nah bagaimana terus? Ya, Pak Eko harus manut, ya toh, menurunkan orang kakean ruwet, ya toh. Jedok wes apa kali iso aku, ya toh. Maka dari itu Pak Eko wis ngene wae, Pak. Sing simpel wae, ya toh. 1 2 3 makat, ya toh. Ya, kenapa Pak Eko mau menurunkan? Ya karena harus mengerti teman yang digandeng itu siapa. Ini bicara tentang kesatuan hati. Itulah mengapa Tuhan nggak mau kita sendiri. Tuhan mau kita punya komunitas. Dalam konteksnya bisa pujian, bisa pelayanan di gereja. Betul ya? Saya teringat Bu Arti itu punya sobat kental deket untuk bicara masalah doa. Betul ya? Loh, saya mau tanya, Bu Arti doa sendiri bisa nggak? Bisa ya. Tapi kenapa harus sama teman kental ya? Ya karena Tuhan mau itu. Tuhan ingin supaya apa? Supaya kita bisa mengerti, memahami orang lain. Belajar dari mana? Komunitas. Satu gereja aja, levelnya beda-beda, betul ya? Level apapun, level ekonomi berbeda, level pendidikan berbeda, ya kan? Level umur berbeda. Kalau Bu Esther ngobrolnya sama Tante Iren, ya udah satu bahasanya berbeda, satu bahasa Jawa, ya satunya nggak bisa bahasa Jawa, dua usia jauh berbeda, betul ya. Tetapi bisa nggak bekerja sama? Harus bisa. Kenapa? Bicara tentang kesatuan hati. Yosafat tidak hanya ngajak menteri-menterinya, tapi dia mengajak seluruh bangsa. Kenapa? Ini masalah bersama. Ini masalah bersama. Ayo libatkan dirimu. Contoh sederhana, kita punya panitia hari baru, gitu ya. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk teman-teman yang sudah support panitia. Tetapi saya kasih tahu, ini sing duwe gawe sapa? Aku, panitia, apa kita semua? Kita semua dong. Ayo support. Aduh Pak Pendeta, saya itu tidak punya uang, saya tidak bisa support uang. Gak harus support itu dalam bentuk uang. Ingat tadi, gereja ada macam-macam. Ada yang ekonominya di atas, ada yang ekonominya menengah, ada yang ekonominya di bawah. Loh, kenapa sih Tuhan izinkan seperti itu? Kan enaknya itu satu gereja itu sugih kabeh, benar ya? Ya, jadi kalau persembahan ini orang Bu Arti nek ketemu itu 2.000. Makanya kalau nuker receh sama Bu Arti banyak, ya kenapa? Persembahannya 2.000, 5.000 gitu. Kan enak kalau jemaatnya kaya semua. Bu Arti dong tuker receh. Aduh Pak Pendeta maaf, 100 ribuan semua ya. Gak ada recehnya. Oke, luar biasa. Gitu. Enaknya begitu ya. Tapi ternyata Tuhan izinkan kita punya berbagai macam kapasitas, baik ekonomi, baik pendidikan, baik skill kita, baik iman kita. Kenapa? Saling melengkapi. Ya, kita bisa membantu yang lain dan kita pun perlu dibantu yang lain. Betul nggak? Coba bayangin kalau Anda itu paling kaya, itu bisa jadi sombong. Betul ya? Tapi kalau kita, oke, aku kaya, tetapi aku membutuhkan orang-orang yang punya iman lebih dari aku. Ya, aku bisa kasih uangku, tapi aku belum punya waktu untuk kuberikan. Tapi yang lain, aku punya waktu untuk aku melayani. Jadi artinya Tuhan mau ada kesatuan hati. Di dalam keluarga juga sama. Siapa di sini yang keluarganya tidak punya masalah? Pasti punya. Ya.
Pasti punya. Ada orang-orang yang tidak mau berbagi masalahnya dengan orang lain. Terus iki masalah tak pendem, aku dhewe sing mikir. Kira-kira hasilnya gimana? Ya minimal stroke. Ya kan? Lu bener gak? Lu masalah itu berat loh Bapak Ibu. Ya, Tuhan kasih kita pendamping hidup. Masalahnya Pak Darto berat. Pak Darto sih mikir, Pak Darto yang menyelesaikan. Kira-kira bagaimana? Mas, orang bakal kuat. Tapi ada istri di situ, ada anak-anak di situ. Yuk dirembuk bareng. Supaya apa? Masalah ini bisa membuat kita semakin bersatu, mencapai kesatuan hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba kita lihat ayat 5 dan ayat 9. Ya, kembali ke 2 Tawarikh ayat 5 dan ayat yang ke-9. Dikatakan begini, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem. Ini biar nggak bingung ya, kenapa dikatakan jemaah Yehuda dan Yerusalem. Jadi Israel itu terpecah, 10 suku ikut di suku utara yang kemudian disebut dengan Israel. Tetapi 2 suku Yehuda dan Benyamin itu ikut selatan, yang kemudian lebih dikenal dengan kerajaan Yehuda. Karena cuma Yehuda dan Benyamin, mayoritas Yehuda, maka dari itu disebut Yehuda. Dan dari kata itulah 500 tahun kemudian muncul Yahudi dari kata Yehuda. Nah, jadi Yosafat ini raja yang di selatan gitu ya. Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem, artinya seluruh wilayah. Karena memang dia raja Yehuda. Di rumah Tuhan. Berarti di mana ini? Di rumah Tuhan itu berarti di mana? Yerusalem. Karena di Yerusalem ada Bait Allah. Dan bagi cara pandang orang Israel, Bait Allah, bait itu artinya apa sih? Ya rumah. Jadi Bait Allah itu rumah Allah. Ya toh? Di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, ayat 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yaitu pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, artinya Bait Allah, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Jadi apa yang dilakukan oleh Yosafat? Yosafat itu mengklaim janji Tuhan. Ya. Jadi dia bilang, kalau baca ayat-ayat sebelumnya, bilang bagaimana Tuhan itu besar, tapi kemudian dia bilang, bila sesuatu malapetaka dan kami datang berdiri di muka Bait Allah, maka Tuhan akan menjawab, mendengar dan menyelamatkan kami. Sebetulnya itu klaim. Klaim apa? Klaim daripada doa Salomo. Coba kita buka 1 Raja-Raja 8 ayat 33 dan 34. Ketika Salomo membuat Bait Allah yang kemudian dikenal dengan Bait Allah yang pertama, ya, karena Daud mau bikin tapi Tuhan bilang jangan. Ya, tanganmu penuh dengan darah, anakmu yang akan membangun. Jadi Salomo yang membangun, dan ketika Bait Allah ini jadi, maka Salomo ini berdoa di 1 Raja-Raja 8 ayat 33 sampai 34. Apabila umatmu Israel, ini doanya Salomo loh ya. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, di Bait Allah. Ayat 34. Masih 1 Raja-Raja 8. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Bahkan Salomo juga yang memperkenalkan namanya kiblat.
Jadi kiblat itu diperkenalkan Salomo kurang lebih tahun 950 sebelum Masehi. Jadi kalau saudara-saudara kita Muslim itu kiblatnya dari tahun dari tahun 600-an, ya toh? Karena diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tetapi kalau Salomo ini sudah mengajarkannya 1700 tahun sebelumnya. Di mana ayatnya? 1 Raja 8, tapi ayatnya 44 contohnya. Ya. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka dari itu orang Israel, orang Yahudi sampai hari ini kalau mereka berdoa menghadap Yerusalem. Kenapa? Di situ ada bait Allah. Ini gara-gara Salomo. Jadi Salomo yang berdoa. Lah, bagaimana dengan kita? Loh, kalau kita sudah berbeda. Ingat perjanjian lama. Ini adalah bayangan. Bayangan apa sih? Bayangan dari perjanjian baru. Perjanjian baru menggenapi apa yang ditulis di perjanjian lama. Jadi jangan mudah dibelak-belokin. Ini loh, Salomo nyuruh berdoa itu madhep Yerusalem. Kok orang Kristen tidak madhep Yerusalem? Jawabannya piye? Ya, jawabannya ada di Yohanes 4 ayat 23 24. Coba baca ya, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ini ceritanya Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, ya. Orang Samaria itu dia punya tempat ibadah di Gunung Gerizim. Tapi orang Yahudi itu punya tempat ibadah bait Allah di Yerusalem. Jadi satu Yerusalem, satu Gerizim. Nah, ini perempuan Samaria takon sama Gusti Yesus. Takon piye? Yang bener itu yang sono apa yang sono? Alias yang betul itu di bait Allah Yerusalem atau di bait Allah Gerizim? Yang mana yang betul? Lalu jawab Tuhan Yesus, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan di sono, bukan di sini, tetapi Allah itu roh. Maka dari itu yang penting adalah kebenaran. Sopo kuwi kebenaran? Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kebenaran itu bicara tentang Tuhan Yesus. Karena itu kalau kita berdoa tidak perlu menghadap Yerusalem. Loh, kalau mau menghadap Yerusalem boleh Pak Pendeta? Boleh. Boleh. Menghadap Yerusalem boleh nggak? Boleh. Saya berdoa, Tuhan, kapan saya ke Yerusalem gitu ya. Jangan lupa ikut tur saya. Ayo ke promo ya. ya. Bukan bicara tentang kiblatnya, tapi hari ini kita bicara tentang kamu itu nyembahnya dalam roh dan kebenaran enggak? Kamu nyembahnya sungguh-sungguh dan di dalam Tuhan Yesus. Makanya kita berdoa selalu dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Ini kebenarannya. Yang kedua Pak, rohnya. Rohnya roh apa? Roh sombong? Ada loh orang yang berdoa karena roh sombong. Makanya Tuhan bilang apa? Kalau ada orang yang berdoanya di tepi-tepi jalan, bengak-bengok supaya semua orang dengar, maka dia sudah terima upahnya. Tetapi kalau kau berdoa, masuklah ke kamar, terus tutup pintu. Makanya kita tidak pernah lihat Mas Firman berdoa. Kenapa? Sesuai firman Tuhan. Masuk kamar, tutup. Betul ya bro? Betul ya. Haleluya. Betul kan? Iya dong. Ya sesuai firman Tuhan. No, maksud Tuhan, kalau kamu berdoa jangan ada roh kesombongan gitu loh. Ya doa-doa saja.
Tidak perlu harus banyak orang baru berdoa, doanya yang panjang-panjang, wah yang bertele-tele luar biasa. Saya pernah bilang Tuhan itu ngerti bahasa tetesan air mata. Ya, tidak perlu panjang lebar, Tuhan sudah tahu sebelum kita minta. Tuhan sudah tahu. Maka dari itu kita sekarang nggak lagi bicara kiblat, tapi kalau bicara sejarah, ya abad-abad awal gereja itu menghadap timur. Nah, gereja itu menghadap ke timur. Kenapa kok gereja menghadap ke timur? Karena satu nubuatan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang sebagai bintang timur. Jadi Tuhan Yesus itu datang dari timur. Ini konteksnya, sehingga banyak gereja dibangun menghadap timur. Tapi ya itu konteks ya, dalam arti kata bukan doktrin. Yang mau dibangun madhep timur ya boleh, gitu. Tapi tidak harus. Yang harus adalah roh yang benar kamu harus siapkan untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Tetapi kembali ke ayat tadi, bahwa Yosafat itu mengklaim janji Tuhan. Tuhan berjanji kalau dalam masa kesulitan orang Israel datang ke rumah Tuhan, berdoa menghadap Yerusalem, maka Tuhan akan mendengar. Ya, walaupun sekali lagi itu doa yang dibacakan oleh Salomo, tetapi kita imani bahwa Alkitab adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya. Ini memang doanya Salomo, tetapi ini diklaim menjadi tulisan yang diilhamkan. Karena itu kita percaya bahwa ini firman Tuhan. Ya, yaitu apa? Yaitu kalau kita berdoa di rumah Tuhan, menghadap kepada bait Allah, Tuhan akan mendengar. Itulah mengapa Yosafat mengklaim ini. Kita dalam hal berdoa pernah nggak kita mengklaim? Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Itu kan mengklaim loh. Itu ada di Alkitab kan? Ada. Lah kok tahu? Pernah baca. Nah ini ya. Makanya orang Kristen harus baca Alkitab. Nah, kalau Anda tidak pernah baca Alkitab, bagaimana mau mengklaim? Betul ya? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, kamu mengasihi Dia enggak? Mengasihi, aman. Betul kan? Kalau Anda mengasihi Tuhan, aman sudah. Ya, kenapa? Tuhan turut bekerja. Bu Arti turut bekerja, seneng itu pemenang. Tuhan turut bekerja, ya kan? Buning turut bekerja, wes seneng wis habis direwangi buning, ya kan? Apalagi Tuhan turut bekerja. Jadi klaim janji Tuhan, ya, dalam apa? Dalam doa. Ketika pujian dinaikkan, ketika kita masuk dalam pelayanan pujian, berdoa dulu. Itu bedanya antara pemuji dengan pemain band. Betul ya? Itu bedanya. Tidak hanya lagunya yang dimainkan yang beda, tetapi bagaimana respek kita terhadap hal-hal yang supranatural, saya bilang. Ya, bicara tentang roh dan kebenaran. Jadi yang pertama mencari Tuhan, yang kedua kesatuan hati, yang ketiga mengklaim janji Tuhan. Jangan ragu-ragu klaim janji Tuhan di dalam hidupmu ketika kau berdoa. Dan yakinlah dan percaya Tuhan akan genapi. Yang keempat, coba kita lihat di dalam ayat 14. Kembali yang kedua Tawarikh ya. 2 Tawarikh 20 ayat 14, 15, 17, 19 dan 21. 14 dulu deh. Dari 14 nah. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Jadi ini ketika Yosafat berdoa tadi, minta Tuhan bantu mengklaim janji Tuhan, terus kemudian ada satu orang yang dihinggapi roh kudus, roh Allah. Dan kemudian dia berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem,
dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Lompat ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah belum. Ganti cepet mati ya. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ini diomongkan. Sudah atau belum? Belum. Ini ada orang nih, Yosafat berdoa, Tuhan bantu kami. Intinya gitulah ya. Saya klaim Tuhan, aku berjanji kalau kita berdoa di rumah Tuhan, Tuhan akan bantu. Tuhan bantu kami. Salah satu ya, mendapat roh Allah dan mulai bernubuat. Bicara bahwa wes ora usah khawatir, nanti yang perang Allah. Kamu ndak usah ikut perang. Itu yang diomongin sama tadi itu ya, siapa namanya? Bicara tentang janji Allah. Pertanyaan saya, sudah atau belum ini? Belum ya? Ini belum loh ini. Belum ngapa-ngapain loh ya. Tapi coba ayat ke-9 ya tadi 19 sekarang. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang nyaring. Ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi apa yang disampaikan itu belum terjadi, tetapi mereka sudah memuji Tuhan dan tidak selesai sampai di situ. Besoknya ketika mereka mau pergi mendapati musuh-musuh mereka, mereka rapat dulu. Setelah ia berunding dengan rakyat. Jadi Yosafat ini kumpul, ini Tuhan sudah jawab. Dan Tuhan bilang apa? Kita tidak perlu perang. Tuhan yang akan berperang untuk kita. Enaknya kita gimana nih? Kira-kira kalau Anda jadi rakyat enaknya gimana? Tidur Pak. Betul ya? Kan yang perang Allah. Tadi kita tidur ya? Tidur gitu. Atau ya udahlah kita nonton bioskop rame-rame aja, ini kebetulan ada film bagus ya, agak lain ya. Ya, apakah begitu? Enggak loh. Mereka berunding. Terus keputusannya apa? Ia mengangkat orang-orang untuk nyanyi. Ini loh, menarik ya. Jadi Tuhan nggak nyuruh loh. Ini Tuhan nggak nyuruh. Ya, makanya saya kadang-kadang aneh gitu ya dengan perdebatan yang sia-sia. Coba tunjukkan di dalam Alkitab kalau nyanyi itu harus pakai full band. Ya memang rano ya tuh, nyanyi harus pakai drum, bass dan gitar, keyboard, ada nggak di Alkitab? Nggak ada. Tapi boleh nggak kita lakukan itu? Boleh. Yosafat bilang dia berunding dengan rakyat, kemudian dia mengangkat orang-orang yang nyanyi untuk Tuhan. Orang-orang berarti lebih dari satu, saya nggak tahu, tapi mungkin pada waktu itu Yosafat membuat pestarawi, pesta paduan suara gerejawi. Wah, paduan suara semua kumpul ya. Untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena Yosafat terlalu percaya bahwa Tuhan akan berperang untuk mereka. Ini bicara apa sih? Iman. Loh, iman itu sudah kita lihat belum sih? Belum. Ibrani 11 berkata bahwa iman itu ya bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Yosafat sudah lihat belum? Yosafat baru dikasih tahu sama satu orang yang bilang dia kepenuhan roh Allah, bahwa Allah akan berperang.
Kadang-kadang kalau kita dapat nubuatan begini gimana? Iman 100%? Atau gini loh Pak Pendeta, ya kita ini kan perlu cadangan lah, gitu. Cadangan, gitu. Yang namanya ban aja ada cadangannya lah. Nek misalnya rencana Tuhan luput gitu ya, terus piye? Jadi ya paling enggak ya tetap saya siapin tentara lah. Jadi kalau nanti Tuhan gak jadi perang, ya kan, Tuhan gak jadi maju untuk kita, minimal saya punya backup plan gitu ya. Saya punya rencana cadangan. Rencana cadangannya apa? Oh, saya buat satu squad, ya, satu tim, satu batalion untuk menyerang musuh-musuh. Kalau Tuhan tidak berperang buat kita. Kadang-kadang kita seperti itu, betul ya? Padahal sudah jelas, Tuhan jelas omong ke kita, jangan khawatir, aku akan maju dan berperang untuk engkau. Cuman akal kita lalu muncul, yo nek bener, nek keliru gitu, nek meleset, ya kan? Sampai di sana, ternyata Tuhan ya bantu. Terus gimana? Kita temu-temu untuk dibantai? Enggak lah. Saya akan siapin tentara. Biasanya kita lakukan itu. Tapi Yosafat punya iman. Dia nggak bentuk satu tentara batalion dengan perlengkapan senjata yang lengkap. Enggak. Dia bikin apa? Paduan suara. Bahkan dikatakan dalam pakaian kudus yang semarak. Jadi ini orang niat perang ya gini. Kenapa nggak niat perang? Karena dia punya iman bahwa Tuhan sudah bilang Tuhan yang akan berperang. Ya wis toh, tugas pokok memuji Tuhan, selesai. Maka dia siapkan paduan suara, dia siapkan pakaian kudus yang semarak, sehingga orang-orang Yahudi atau Yehuda, kerajaan Yehuda ini maju tidak dengan senjata. Karena apa? Karena iman. Jadi yang keempat, dari semua itu muncul yang namanya iman. Dalam kita memuji Tuhan ya bodoh. Harusnya ketika dalam hati khawatir, takut, khawatir, ada teman-teman yang bersama-sama terus nyanyi, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Apalagi ada yang kesaksian, saya itu diberkati sekali dengan ayat ini. Dia kesaksian bagaimana Tuhan menolong tepat pada waktunya. Nyanyi lagi, jangan kamu khawatir. Setelah nyanyi biar pulang tetap khawatir. Kalau pulang tetap khawatir berarti belum punya iman. Yosafat setelah memuji Tuhan, dijawab oleh Tuhan, dia punya iman. Pasti Tuhan bantu, pasti Tuhan pergi berperang. Wes ora sah nggawa pedang seleno. Kita sekarang memuji Tuhan, pakai baju yang bagus, yang semarak, kita memuji Tuhan. Ya, kalau kerajaan yang lain mau diserang musuh, mereka latihan perang. Yosafat latihan paduan suara. Ya, ayo suara satu, suara dua, luar biasa ya. Ya, padahal mau perang ini ya. Mau ngapain raja? Mau persiapan perang ya. Paduan suara. Kenapa? Karena Tuhan sudah jelas kasih janji. Tuhan sudah jelas bilang bahwa aku akan maju berperang, gantikan engkau. Dan ketika iman itu muncul, dan iman itu kemudian digenapi, karena kita tahu ceritanya tadi bagaimana musuh-musuh Yehuda dibabat habis oleh Allah itu sendiri. Lalu kita buka di ayat yang ke-26. Coba. Yes. Jadi setelah mereka datang ke lembah itu dengan puji-pujian, rupanya sesama musuh itu sudah bunuh-bunuhan, selesai habis semua. Mereka tinggal mengambil barang jarahan. Itu karena yang ditinggalkan oleh mereka banyak. Itu ada sapi, kambing, domba, wah semua diambil. Dikatakan di Alkitab 3 hari mereka ngamili barang jarahan saking banyaknya. Hari keempat. Pada hari keempat
mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian sampai sekarang. Namanya pujian itu barakah. Barakah ya. Jadi kalau dalam terjemahan Inggris itu cuma ditulis Valley of Barakah ya. Tetap dipakai kata barakah. Lembah pujian. Bahkan dikatakan hingga sekarang tempat itu dikenal dengan nama lembah pujian. Kenapa sampai dikatakan sampai sekarang? Karena rupanya lembah pujian itu berdampak sampai selama-lamanya. Ini bicara tentang karakter yang berubah, karakter yang baru karena perubahan-perubahan tadi. Karena kita mau mencari Tuhan, karena ada kesatuan di dalam hati kita, karena kita mau mengklaim janji Tuhan, karena kita mau melihat iman yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hasil akhir Tuhan memberikan karakter yang baru. Karakter yang baru itu apa? Akan membentuk kita dikenal orang lain sesuai dengan karakter kita. Contoh, ada guru yang kualai setengah mati, biasanya disebut guru killer. Guru killer. Dan itu biasanya bahkan sampai muridnya sudah kerja pun tetap ngomongnya guru killer. Kenapa? Karena mulai sekarang hingga mulai waktu itu hingga sekarang nama itu disebut lembah pujian. Nah, yang ini dari dulu hingga sekarang disebut dengan guru killer. Karena apa? Karakternya melekat. Betul ya? Karakternya melekat. Pertanyaannya, kita mau dikenal sebagai apa? Ya. Sampai sekarang aku melihat dia sebagai ibu yang bijaksana. Mau seperti itu? Atau sampai sekarang aku mengenal dia dengan sebutan bapak yang tidak bertanggung jawab. Bapak-bapak mau seperti itu ya. Karaktermu akan melekat pada anak, cucu, cicit ya. Karakter apa yang kamu tinggalkan? Ini yang menjadi hasil akhir dari semuanya. Karakter Kristus. Maka dari itu Matius 5 ayat 48, Tuhan mau kita haruslah engkau sempurna karena Bapa di surga sempurna. Bagaimana output kita, bagaimana karakter kita, bagaimana kita dikenal. Bapak Ibu, hari-hari ini, bukan hari-hari ini ya, sudah beberapa bulan ya, banyak gonjang-ganjing di dalam media sosial yang saya tahu ya. Nggak tahu kalau di media sosial Anda keluarnya apa ya. Kalau saya banyak sekali muncul masalah Habib, keturunan Nabi Muhammad ya. Ada yang ngomong harus tes DNA ya. Ada yang ngomong oh enggak perlu gitu ya. Wah, sampai ribut di media sosial sesama teman-teman muslim gitu ya. Ribut ya, Pak Awali ya, itulah ya. Ya, ini yang dibahas macam-macam panjang lebar. Tapi kalau kita lihat sumber masalahnya, sebetulnya apa sih? Karena ada beberapa oknum, saya nggak bilang semua ya. Beberapa oknum yang ngakunya Habib tapi kelakuannya buruk. Dan itu sebetulnya permasalahannya kan. Karena kelakuannya buruk ngaku-ngaku Habib, atau mungkin Habib betulan saya nggak tahu, sehingga kemudian masyarakat menolak dan jadinya ramai. Habib itu apa? Keturunan Nabi Muhammad. Coba bilang sebelahnya, kamu nggak cuma keturunan Nabi Muhammad, kita memang nggak keturunan Nabi Muhammad, tapi kita disebut anak Allah. Ngeri murah, ya kalau mereka di situ bilangnya Habib keturunannya Nabi Muhammad, kita ini anak Allah, kurang apa? Coba, ya. Mister keturunan anak Allah, Mrs keturunan anak Allah, Nona keturunan anak Allah. Jadi kita ini disebut anak-anak
Allah. Kira-kira mau nggak sih kalau kita punya karakter yang buruk dan itu dikenal oleh masyarakat? Bisa jadi cuma oknum, bisa jadi cuma oknum. Tapi kalau kita ngakunya Kristen, kita ngakunya anak Allah, tapi karakter kita amburadul, gimana? Sing isin sapa? Allah. Betul nggak? Yang malu Allah, yang malu siapa? Sesama Kristen malu. Kowe iki dadi wong Kristen ngisin, isini. Mending sisan pindah server orang apa. Ya kenapa lu? Jujur saja, kita ini lebih disorot loh. Ya, orang Kristen lebih disorot. Dan saya bersyukur tidak ada yang mengatakan orang Kristen pasti apa yang dilakukannya benar. Ya, kalau klaimnya sebelah itu kan karena keturunan Nabi, apapun yang dilakukan benar, gitu ya. Bahkan keturunan Nabi lebih berharga, lebih mulia daripada ustadz yang sekolah bertahun-tahun, katanya begitu, gitu ya. Itu lebih mulia keturunan Nabi yang kelakuannya nggak benar tadi. Tapi kalau kita, puji Tuhan tidak punya statement seperti itu, tidak ada ayat di Alkitab seperti itu. Tetapi ketahuilah, kalau mereka saja sampai gonjang-ganjing karena kelakuan apa? Oknum. Kita harus berkaca kepada kita sendiri. Sudahkah kita punya andil dalam memuliakan Tuhan melalui karakter kita? Kalau belum, ayo kita memuji Tuhan dengan cara-cara Yosafat. Ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. Ada kesatuan hati. Dan semua itu berawal dari mencari Tuhan. Tadi ketika doa awal, Bu Harti sampaikan bahwa kami mau mencari-Mu Tuhan. Kalau kita bicara di dalam gereja, yang paling baik, yang paling tepat, engkau mencari Tuhan. Di tengah-tengah kondisi gereja yang Bapak Ibu tahu, saya bersyukur, saya senang ketika Bapak Ibu bilang, wis pokoknya gembalanya Pak Samuel. Tuh saya senang. Cuman itu hanya berlaku urusan organisasi. Tapi urusanmu, hidupmu ke depan, ketika datang ke gereja, jangan nyari saya. Kenapa? Orang yang baik, aku juga kakek masalah gitu. Ya, saya juga kebanyakan masalah dan saya bukan jalan keluar Anda, percayalah. Ya, tapi ketika kau datang ke gereja, carilah Tuhan. Karena ketika mau mencari Tuhan, karaktermu dibentuk melalui pujian. Ada transformasi sehingga kita dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan pujian. Sehingga kita disebut lembah pujian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.